Oke, mari kita mulai bedah materi kali ini. Pernah nggak sih lagi asyik scroll media sosial, terus ngerasa, kok kayaknya sekarang ibadah itu lebih mirip ajang pamer ya? Nah, fenomena ini sering disebut spiritual flexing atau ya pamer kerohanian di dunia maya. Kita bakal bahas tuntas fenomena ini dan melihat gimana era digital diam-diam udah menggeser esensi dari ibadah kita yang sebenarnya. Yuk kita mulai. Nah, materi yang bakal kita eksplorasi hari ini tuh benar-benar memotret realitas persimpangan antara iman kita, rasa haus akan validasi digital, dan apa sebenarnya arti penyembahan yang sejati. Gini ya, tanpa kita sadari, iman di era sekarang tuh sering banget berubah wujud cuma jadi sekedar konten. Miris kan? Biar pembahasannya terarah, ini nih poin-poin yang bakal kita lewati. Kita mulai dari melihat fenomena flexing ini sendiri, terus membedah anatomi kesalehan digital, bahayanya pas ibadah berubah jadi tontonan, gimana caranya kembali ke ibadah yang tersembunyi, sampai akhirnya nemuin lagi hati penyembahan yang benar-benar murni. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, fenomena spiritual flexing, di mana iman berubah jadi konten. Coba dijujur, kita pasti sering lihat atau mungkin malah pernah ngelakuin sendiri. Lagi di gereja, lagu penyembahannya lagi dalam banget, tangan kita malah sibuk nyari angle yang pas buat selfie. Atau sengaja live streaming pas lagi ibadah. Update status kutipan rohani yang estetik-estetik. Pertanyaan tajamnya gini, sebenarnya semua itu murni buat Tuhan atau ya cuma demi engagement dan dapat banyak likes? Untuk paham kenapa kita bisa sampai di titik ini, kita perlu membedah anatomi kesalahan digital di bagian kedua ini. Konsep pertama yang dibahas di sumber ini adalah spiritual exhibitionism atau kasarnya eksibisionisme rohani. Gampangnya gini, ini tuh kebiasaan mamerin spiritualitas biar dilihat dan dipuji orang. Ibadah yang harusnya jadi momen super intim, bener-bener ranah privasi antara kita dan Tuhan, malah disulap jadi semacam pertunjukan publik. Tujuannya, ya nyari tepuk tangan netizen. Terus, ada yang namanya algorithmic piety alias kesalahan algoritmik. Bayangin deh ekspresi iman kita sekarang, didesain khusus supaya disukai sama algoritma. Maksud saya bukannya fokus hidup buat menghormati sang pencipta, kita malah sibuk ngatur strategi supaya konten rohani kita masuk FYP atau banyak yang share. Bener-bener ironi zaman now, iya kan? Dan ujung-ujungnya, lahirlah apa yang disebut religious spectacle atau tontonan religius. Ini bahaya banget, karena pas pertemuan ibadah komunitas atau gereja cuma berubah jadi sekedar panggung hiburan, ibadah tuh kehilangan kuasa aslinya. Alih-alih mengubahkan hati orang-orang di dalamnya, momen itu cuma lewat gitu aja. Nggak ada bedanya sama nonton konser akhir pekan. Nah, kalau kita bongkar masalah ini dari 3 sudut pandang, kelihatan banget akar persoalannya. Dari sisi psikologis, ini semua berawal dari rasa haus kita yang luar biasa akan validasi. Terus, secara sosiologis, agama malah dipakai buat ngebangun citra diri di masyarakat. Tapi, yang paling fatal itu dari sisi teologisnya. Fokus ibadahnya melenceng jauh. Bukannya nyari kemuliaan Tuhan, malah jadi ajang buat pembuktian dan pembenaran diri di depan manusia. Masuk ke bagian ketiga, mari kita lihat seberapa parah sih dampak panggung digital ini pada komunitas kita, apalagi pas ibadah udah berubah total jadi tontonan. Ada satu pemikiran dari materi ini yang menurut saya, wow, benar-benar nampar kesadaran kita. Gini, ketika kamera menjadi mata yang dominan, kehadiran Tuhan malah terdorong ke latar belakang. Coba resapi itu. Saat kita terlalu sibuk ngeliatin layar HP buat ngerekam momen, kita tuh secara nggak sadar lagi ngelewatin momen yang jauh lebih penting, yaitu benar-benar merasakan dan menikmati hadirat Tuhan di ruangan ibadah tersebut. Kondisi ini sebenarnya udah disinggung di Yohanes 6 ayat 26. Di situ Yesus bilang dengan sangat jelas, "Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat ini pas banget buat ngegambarin bahayanya pas kita datang ke Tuhan cuma demi dapat, ya manfaat-manfaat tambahan aja. Kayak popularitas di gereja, pengakuan, atau sekedar euforia emosional sesaat. Bukannya murni mencari Tuhan itu sendiri. Ditambah lagi dengan peringatan keras di Yakobus 3 ayat 16. Di sana dibilang, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Nah, ini dia. Ngubah iman jadi ajang kompetisi flexing rohani itu cuma bakal bikin suasana jadi kaos. Ujung-ujungnya, ambisi yang egois ini justru ngerusak kedamaian, ngerusak komunitas, dan ngilangin keaslian dari pertemuan ibadah itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita keluar dari lingkaran setan validasi digital ini? Di bagian keempat, kita bahas solusinya.
kembali ke ibadah yang tersembunyi. Sumber ini ngasih beberapa langkah praktis buat ngeriset ulang hati kita. Pertama, kembalilah ke tempat yang sepi. Tinggalkan sejenak panggung digital yang terang benderang itu. Kedua, berdoalah di tempat tersembunyi. Cukup Anda dan Tuhan aja. Ketiga, pastikan yang Anda cari itu wajah Tuhan, bukan likes apalagi tepuk tangan manusia. Dan yang terakhir, hiduplah sederhana. Punya kesaksian hidup yang nyata tuh nggak harus selalu disiarkan terus-terusan di bawah lampu sorot kok. Dan tahu nggak yang paling menarik? Yesus tuh udah ngewanti-wanti soal jebakan ini ribuan tahun sebelum media sosial diciptakan. Di Matius 6 ayat 5, dia bilang, jangan kayak orang munafik. Kalau kita ibadah cuma pamer biar dilihat orang, ya udah pujian merekalah satu-satunya upah kita. Kita udah dapat bayarannya lewat tombol like atau love. Dan ya, nggak ada sisa apa-apa lagi dari surga. Rugi banget kan? Jadi, ini poin krusial yang mutlak harus kita pegang erat-erat. Kemuliaan terbesar itu bukan saat kita dikenal oleh ribuan followers, tapi saat kita dikenal sepenuhnya oleh Tuhan. Harga diri dan nilai spiritualitas kita sama sekali nggak diukur dari metrik media sosial, tapi dari seberapa intim hubungan pribadi kita sama Sang Pencipta di ruang rahasia penyembahan kita. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir. Mari kita tarik semua wawasan ini kembali ke dalam hati penyembahan yang sejati dan aplikasikan buat diri kita sendiri. Ada satu kalimat yang luar biasa indah dari Yohanes 3 ayat 30 yang rangkum tujuan akhir kita sebagai orang percaya di era yang serba pamer ini, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Tujuan utama kita sebenarnya adalah untuk perlahan-lahan mundur dari panggung utama. Supaya apa? Supaya cuma kemuliaan Tuhan aja yang benar-benar bersinar jadi pusat perhatian, bukan kita. Sebagai penutup bedah materi kali ini, saya mau ngajak teman-teman mikirin satu pertanyaan refleksi yang lumayan tajam. Coba tanya ke dalam hati masing-masing. Waktu kita ngepost sesuatu yang berbau rohani, sebenarnya siapa sih yang lagi kita cari? Tuhan atau pengakuan manusia? Dan jujur aja nih, selama ini doa-doa kita lebih sering bergema di kamar rahasia yang sepi atau di depan lensa kamera? Yuk, mulai hari ini kita bangun iman yang murni buat Bapa di surga. Bukan cuma sekedar iman estetik buat ngehias feed media sosial kita.